Ding Shuang, Ken? Ah, Silakan duduk. Jangan gugup. Biarkan saya memperkenalkan. Ini Tuan Gu, CEO Rock. Yang satu ini adalah asisten kepala. Skuman, saya yang bertanggung jawab atas sumber daya manusia. Hifei, mari kita obrolan santai saja. Cukup katakan yang sebenarnya tentang pendapatmu sendiri. Oke, saya lihat di resume kamu. Kamu dulu mengurus keluarga dan anak. Memilih untuk menyerah karirmu. Menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Sekarang boleh ke saya bertanya. Apa alasan kamu memutuskan untuk kembali ke dunia kerja? oke. Saya lakukan ini untuk putri saya. Juga untuk diriku sendiri. Saya punya putri bernama Little Apple. Dia suka bermain hoki es. Juga sangat berbakat. Namun meskipun begitu, saya menang. Ia hanya Ingin menjadi pemain hoki es. Reaksi pertama kebanyakan adalah keraguan. putri saya bisa bertanya pada saya. Dia bilang, Bu, kenapa cewek tidak boleh main hoki es? Apakah banyak hal yang hanya bisa dilakukan cowok? Dia sudah bertanya pertanyaan ini berkali-kali. Saya juga sudah menjawab berkali-kali. Tapi saya rasa dia masih belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Saya tahu, di usia saya sekarang, jeda karir selama bertahun-tahun. Kembali ke dunia kerja bukanlah hal yang mudah. Kamu tadi bertanya kenapa saya lakukan ini. Saya dulu memilih kembali ke keluarga. Menemani putri saya tumbuh dewasa. Saya tidak menyesalinya. Tapi sekarang saya ingin menjadi diriku yang dulu lagi. Karena saya ingin menjadi contoh untuk putri saya. Memberitahunya bahwa wanita Juga bisa mengejar cita-citanya tanpa batasan. Saya berharap keraguan yang dialami putri saya sekarang bisa menemukan jawabannya dari ibunya. Menurut saya, meskipun pengalaman kerja Lin Shuang agak kurang, kita kan sedang merekrut asisten. Pengalaman kerja? kamu bisa mengumpulkannya secara perlahan. Shumon. Saya tidak punya pertanyaan lagi. Tuan Gu, APA maksudmu? Apakah menurutmu ilmu depth? Bagaimana pembelajaran depth lebih baik daripada pembelajaran mesin? Beberapa orang mengatakan bahwa pembelajaran mendalam adalah kotak hitam. Beroperasi di dalam kotak gelap. Tidak dapat diperhatikan. Apa pendapatmu? Oke. Permisi. Ya, saya belum menyelidikinya lebih lanjut. Teknologi pembelajaran mendalam. Tapi ini juga yang ingin saya perebutkan sebagai asisten peneliti. Alasan untuk posisi ini, karena di Rock, Saya bisa mengakses teknologi terkini. jika boleh, Saya akan menyelesaikan pekerjaan saya berdasarkan berlomba melawan waktu untuk memperbarui teknologimu. Industri algoritma terus berubah. Jeda karir selama 4 tahun. Bukan berarti bisa diisi begitu saja. Maaf, orang seperti kamu. Orang yang mudah menyerah karir dan cita-citanya. Tidak cocok untuk rok kami. Selanjutnya. Lalu, yang paling saya benci adalah mereka yang punya keluarga baik-baik. Bakat yang bagus. Kesempatan yang bagus. Tapi tidak tahu untuk menghargainya. Dan kamu adalah orang seperti itu. Video sama ibu. gue pergi ke rumah nenek. Ibu lagi membuat bakpao. Kamu lihat, Ini bakpao kelinci yang ibu buat. Wah, gua hebat sekali. Bu, apakah ibu sedang menangis? Ibu tidak menangis. Cuma sedikit pasir yang masuk ke mata ibu. Kalau gitu, gua tiupkannya. Setelah gua tiup, matinya tidak akan sakit lagi. Bu, apakah matinya masih sakit? Benar-benar tidak sakit lagi. Gua hebat sekali. Gue tidak sakit kalau bersama ibu. Gua akan selalu bersama ibunya. Gua akan selalu bersama ibunya.
Oke, Guo sudah makan. Ayo bilang pamit sama Mama. Bye-bye buah, Mama bye ayo. Cium mama, mua. Aduh. Aku juga kangen. Dia masak. Aku kelaparan. Bisa makan lebih sedikit? Ingat makan buah yang kuberikan untukmu? Jangan dibiarkan begitu saja nanti rusak lagi. Jangan beli apa-apa lagi nanti. Kalau mau makan, kita beli sendiri. Gusu, keduanya sudah di sini. Ini dia. Bukan ayahmu yang harus pergi dengan Gusu. Aku baru bilang capek habis main 2 game. Istirahat dulu. Tinggalkan orang di sini. Bau apa itu? Mama, lagi ngapain di panci? Aduh ikanku. Bisa main catur? Bisa. Harus panggil kamu apa? Namaku Little Apple. Oh, namaku Gusu. Terhormat. Halo. Nah, sekarang giliranmu main piring berikutnya. Bisa main yang lain? Om, sudah lama kenal Mama? Iya. Kok tahu? Kakek punya fotomu di rumah. Waktu kamu dan Mama masih kecil. Kakek bilang kamu sangat hebat. OM. Mama dulu seperti apa sebelum jadi mamaku? Ling Xuang yang dulu? Keras kepala dan bandel. Ujian selalu ranking 1 di kelas. Olahraga dan seni juga bisa. Mamamu orang terbaik yang pernah kutemui. Lebih baik dari Om? Suasana belajar di SMA kedua gimana? Rasanya agak lebih kuat dari suasana belajar sebelumnya. Nilai di sekolah sebelumnya gimana? Sudah kulihat. Sutradara yang sangat bagus. Tapi di luar gunung masih ada gunung. Di luar orang masih ada orang. SMA kedua kami adalah sekolah unggulan provinsi. Kamu ingin bersekolah di sini kan? Ini. Halo, Pak Sutradara. Permisi. Nak, bisakah kamu kembalikan pesawat mainanku? Terima kasih. Ini Ling Xuang. Kilas Yi. Kalian nanti tidak hanya akan menjadi teman sekelas. Tapi juga pesaing. Ibumu jauh lebih baik daripada saya. Sudah sejak lama sekali. Dia selalu menjadi target yang ingin saya kalahkan. Guo. Nenek sudah masak kepiting besar kesukaanmu. Ayo makan kepiting besar. Cuci tangan dulu. Ayo pergi makan. Biarkan apel kecil tumbuh matang. Hatinya juga jadi lebih dewasa. Kamu tidak perlu berkata yang tidak sesuai hati untuk membuatnya senang. Kenapa kamu pikir apa yang saya katakan tidak sesuai hati? Mulai dari hari kita saling kenal. Kamu sudah jadi satu-satunya targetku. Ling Xuang sebelumnya memang orang terbaik yang pernah saya temui. Kamu menunjukkan padaku apa itu bakat sejati. Tidak peduli seberapa banyak usaha yang saya lakukan, saya selalu saja masih jauh dari bisa mengalahkanmu. Sungguh disayangkan. Sejak kamu meninggalkan karir karena urusan pribadi, gadis hebat itu sudah hilang. Kamu benar-benar banyak belajar tambahan beberapa bulan ini. Dalam waktu sesingkat itu. Selain menguasai bahasa Python dan Mahir, kamu juga menutupi kekuranganmu sebelumnya di bidang deep learning. Dan sistem rekomendasi. Juga sudah mempelajari Python RT. Bahkan sudah menyelesaikan banyak proyek praktis. Tampaknya kamu benar-benar sudah bekerja sangat keras. Untuk bisa masuk ke laboratorium rock. Ini sangat penting bagi saya. Saya harap Anda bisa memberi saya kesempatan sekali lagi. Tuan Gu. Saya tidak punya pertanyaan lain. Pertanyaan saya masih pertanyaan yang sama seperti dulu. Ini juga yang paling penting bagi kami keluarga Panzi.
Bagaimana Anda menyeimbangkan karir dan keluarga? Pak Gu benar. Keseimbangan sebenarnya tidak ada. Itu tidak lebih dari kompromi dan pengorbanan. Tapi sebelum fakta itu terbukti, saya ingin menjelaskan dulu. Keluarga adalah keluarga. Kompromi dan pengorbanan tidak boleh dilakukan oleh wanita saja. Semua anggota keluarga, bahkan anak-anak, kita semua harus bertanggung jawab. Ketika semua anggota keluarga sudah bertanggung jawab, saat itu diterapkan, maka kompromi dan pengorbanan ini untuk meminimalkan konsumsi yang tidak perlu. Berusaha menyenangkan semua orang. Itu juga bisa dianggap mencapai semacam keseimbangan. Apa yang baru saja kamu katakan? Itu masuk akal. Tapi yang kamu ungkapkan hanya keadaan ideal. Saya khawatir akan sulit diterapkan. Dan programmer adalah pekerjaan yang menuntut. Bahkan lulusan kuliah muda kadang merasa kewalahan. Apa buktimu bahwa kamu mampu melakukannya? Saya ingin menunjukkan sebuah tabel. Hari saya dimulai jam 6 pagi. Mandi dan ganti baju. Pukul 6.20 saya menyiapkan sarapan. Membangunkan keluarga. Pukul 7.15 mengantar anak ke TK. 8 belanja lauk. Pukul 8.40 pulang rumah. Membereskan meja. Merapikan pakaian. Saya juga harus urus pembayaran dan keluar. Sambil mendengarkan kelas di ponsel. Jam 12 saya akan gunakan waktu makan siang. Memesan beberapa kebutuhan. Makan siang selesai jam 12.30. Saya persiapkan makan malam. Jam 3 saya jemput anak dari TK. Langsung antar ke kelas khusus. Dorong dia bicara dan menggambar. Dan belajar keterampilan seperti Go. Pulang jam 5 untuk masak. Makan malam jam 6. Pukul 7.30 saya memandikan anak. Menidurkannya. Aku akan membersihkan ruangan lagi pada pukul 9. Mempersiapkan sarapan untuk hari esok. Aku bisa terus belajar selama 2 jam pada pukul 10. Aku mandi dan tidur sendiri pada pukul 12. Ini hanyalah beberapa tahun terakhirku. Hari yang paling biasa saja. Jika orang tua atau anak sakit, atau kerabat tiba-tiba datang ke rumah, maka jadwal ini akan jauh lebih rumit. Selain itu, selain manajemen waktu, selama bertahun-tahun menjadi ibu rumah tangga, juga membuatku menguasai statistik keuangan, konseling psikologis untuk keluarga, dan kemampuan mengkoordinasikan semua aspek, yang mengalami kemajuan besar. Menurutku, intensitas dan kompleksitas pekerjaanku, dibandingkan dengan persyaratan kerja programmer junior, sudah lebih dari cukup. Dalam wawancara dan ujian tertulis sebelumnya, peringkat skor kamu adalah yang tertinggi. Jadi kamu bisa lihat kan? Fake it new. Dan keterampilan teknik di bidang pembelajaran mesin. Sangat solid. Tuan Gu, apakah kamu punya pertanyaan? Bagaimana jika kamu masih gagal dalam wawancara ini? Awal aku mencari pekerjaan. Ya, motivasinya sangat sederhana. Hanya ingin mendapatkan gaji. Memilih menjadi programmer juga karena mudah dipelajari. Tapi selama beberapa bulan ini yang penuh dengan rintangan, aku mulai ingat kembali diri aku yang dulu sebelum menjadi ibu rumah tangga. Diri yang hilang karena terlalu banyak mengidentifikasi diri sebagai ibu rumah tangga. Jadi, apakah aku bisa bekerja di rock atau tidak? Aku yakin akan terus mencari diriku sendiri. Dan terus berjalan maju. Selamat bergabung dengan Dislab. Saya berharap bisa bersinar setiap hari di masa depan. Bukannya hanya terus disinari orang lain.
Siahai, besok aku akan mulai bekerja di Rock. Baru mulai kerja. Kukira akan sedikit sibuk. Bakal ada masa adaptasi dulu. Jadi, aku sudah membicarakannya dengan Bibi Deng di komunitas kita. Nanti aku pulang kerja terlambat. Dia akan membantu menjemput Little Apple. Terima kasih untuk semua waktu ini. Tidak apa-apa. Selamat ya, Kak Ling Shuang. Tapi kalau begini, apakah aku nggak bisa ketemu kamu setiap hari lagi nanti? Maksudku, kalau kamu pulang kerja larut dan jalanan gak aman. Aku bisa jemput kamu. Enggak, sekarang aku nyetir sendiri udah sangat nyaman kok. Kamu bantu aku jaga Little Apple. Aku aja udah malu. Sebenarnya aku Hehehe. cuma pengen dengar suara kamu setiap hari. Lihat kamu. Meski cuma dari jauh. Aku nggak maksud apa-apa. Aku juga nggak coba ganggu kamu. Jiahai. Aku beneran cuma anggap kamu sebagai teman biasa. Aku juga harap kamu bisa hargai kami. Batas-batas sebagai teman biasa. Oh gitu ya, Bu. Kamu ambil permen karet pelangi yang aku beli tuh. Beliin aku dong. Tentu saja, ya. Masa ibu nggak bisa selesaikan tugas dari guo-guo? Bagi-bagi sama anak-anak. Makan permen. Oh, Makasih. Kak Ning Shuang masih anggap aku anak-anak. Ya udah, kamu harusnya bertingkah kayak orang dewasa. Pak Hui nggak makan? Kok serius banget sih? aku baru aja telepon Mingbo. Kamu maksa gigantikan kamu. Cepat banget nyebarnya. Wang Ji. Ini kan perusahaan. Bukan tempat kamu main rumah-rumahan. Aku nggak main-main. Aku beneran pengen belajar sesuatu dari kamu. Aku udah daftar untuk perjalanan dinas bareng kamu. Tapi kamu malah serahkan ke blog terkenal. Aku pilih Mingbo karena dua alasan. Dia punya pengalaman kerja lebih banyak dari kamu. Kita jalan dinas. Nggak bisa hindari minum dan sosialisasi, lembur pulang malam. Dia ikut aku sebagai laki-laki lebih nyaman daripada kamu. Ternyata Pak Wei juga lakukan seksisme di tempat kerja. Aku bukan seksis di tempat kerja, aku hanya. Jadi bukan karena aku nggak bisa melakukannya dengan baik. Tapi kamu khawatir aku nggak bisa melakukannya dengan baik. Aku akan buktikan dengan tindakan nyata. Kekhawatiranmu sama sekali nggak perlu. Lagi pula, kamu nggak punya pilihan lain sekarang. Ayo kita bahas proyeknya. Akun palsu. Nanti aku hitung sama kamu pas balik ke kantor. Tunggu dulu. Kami datang kali ini. Utamanya untuk menjatuhkan beberapa perusahaan mapan di Jiangnan. Kamu pulang cek datanya. Bikin persiapan. Nah, masih ada beberapa perusahaan dan tempat yang harus dikunjungi. Semua rute udah diatur dari awal. Oak. Hello. Ling Shuang menyebutmu di Rock. Mulai karirmu sebagai programmer. Terima kasih. Aku antar kamu. Rock Technology kami didirikan tahun 2015. Sekarang, kami adalah perusahaan software enterprise terdepan di Cina. Udemy menyediakan database, konsultasi untuk tools dan aplikasi, serta layanan dukungan. Tim induksi kalian kali ini gimana? Masuk ke pusat pengembangan. Itu pusat kami. Seperti pusat kami. Saat ini ada lebih dari 180 developer. Kamu tahu kan? Perusahaan kami selalu berfokus pada teknologi. Jadi, pusat ini langsung di bawah departemen CEO. Ini area kerjanya. Coba lihat. Oh iya, kamu juga perlu download software kerja. Ini enginenya. Engineer, ini sistem kolaborasi internal di Rock kami. Seperti komunikasi kerja sehari-hari. Sampai urusan cuti. Semua yang berhubungan dengan kerja. Bisa diselesaikan di engine. Ada berapa posisi yang bisa dipilih? Oh, Kamu bisa pilih yang hijau di sini. kalau gitu, aku pilih yang ini. Bagus, Oak. Nanti aku antar kamu ke sana. NIH. Oke, aku masih ada urusan di sana. Kalau ada yang perlu dibicarakan sama aku, yuk.
Muse, Hailey Shuang. Meja kerjamu? Tepat di seberang kantor CEO. Entah itu kerja atau urusan lain, semua bisa kamu lihat. Bisa rasakan perhatian jarak nol dari CEO. Ini lokasi Feng Shui terbaik di perusahaan kita. Kamu ambil air? Permintaan produk minggu depan. Semua proses sudah disinkron ke komputermu. Coba lihat sendiri. Ikuti saja aturan ini. Semua departemen, tolong koordinasi sedikit. Oh. Hei, aku dengar jelas. Rapat selesai. Permintaan produk Ling Shuang akan. Aduh, kamu dengar nggak? Tingkatkan efisiensi dapat informasi. Dengar lebih sering, nanti terbiasa. Makan malam plus pijat. Tunjangan lembur perusahaan. Sayangnya aku nggak ada waktu nikmatin. Maaf, Tante Deng. Gak apa-apa, aku ketiduran. Aku pergi dulu ya. Aku antar. Oke, hati-hati di jalan. Makasih. Hahaha. Ya ampun. Apa? Coba korek apimu. Korek api? Coba lihat. Programku agak aneh nggak? Ya. Ada APA? Ada masalah? Gak ada masalah. Mungkin hari ini susah. Kita harus revisi rencana semalaman. Tuang Wei, Saya melihat dengan Gio. Dia sama sekali tidak ingin bekerja sama dengan kita dengan tulus. perubahan rencana hanyalah alasan belaka. Misi kita kali ini membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kekuatan kapal Ark sudah teruji. Begitu banyak pelanggan di pasar. Kita tidak bisa mendapatkan yang lebih baik, bukan? Tidak ada pelanggan yang mudah ditangani. Jiai, kamu adalah putri dari keluarga. Selalu hidup mulus dari kecil sampai dewasa. Tidak pernah mengalami kesulitan. Mungkin untuk sementara waktu. Kamu sulit memahami kehidupan para pekerja migran. Tidak apa-apa, semakin sulit tugasnya. Semakin memuaskan rasanya. Kalau tidak percaya, cobalah sendiri. Biarkan saya coba. Selamat. Hahaha. Bu, ada sambil di lantai atas. Ayah dan ibu bertengkar lagi.
Ya, bukankah di buku dongeng itu mengatakan bahwa mereka akan hidup bahagia bersama selamanya setelah menikah? Oke. Karena dongeng berbeda dengan dunia nyata. Terkadang, orang suka menunjukkan sisi baiknya kepada semua orang, menyembunyikan sisi buruknya. Sebenarnya saya sama sekali tidak senang ayah dapat promosi dan kenaikan gaji. Kenapa begitu? Ayah menjadi semakin sibuk. Kadang-kadang saya tidak berimudia selama berminggu-minggu. Jiai, tolong tunjukkan informasi Xinhui padaku. Saya sudah memberitahumu ini di pelajaran pertama. Apa itu semangat hoki es? Itu adalah tentang kerja sama tim. Itulah jiwa dari sebuah tim. Saya kira kamu sudah lupa. Kenapa kamu tidak mengoper bola ke Little Apple tadi? Mereka bahkan tidak menganggap Little Apple sebagai rekan setim. Apalagi yang ingin kamu bicarakan? Pelatih, bukan kami tidak mau menganggap Little Apple sebagai rekan setim. Saya juga ingin mengoper bola kepadanya. Tapi dia berlari terlalu lambat. Tenaga saya kuat. Takut dia terjatuh karena tertabrak saya. Nanti dia akan menangis mengatakan saya membulinya. Hahaha. Pelatih, kamu juga bilang, ya, kamu harus selalu menang. Bukan karena Little Apple cewek. Kami sengaja bikin dia senang aja. Biarin aja dia pergi. Aku nggak mau latihan sama Little Apple lagi. Aku juga nggak mau latihan sama Little Apple. Aku juga nggak mau. Aku juga nggak mau. Aku juga nggak mau. Oke. Udah, jangan banyak bicara. Kamu bisa latihan 8 karakter 20 kali. Ringtone. Oke. Masih belum terbiasa? Ya, lagi coba terbiasa. Bukan kayak yang kamu pikirkan, kan? Pabrik besar butuh kecepatan lawan siklus. Lingkungan kerja juga bisa relatif kompleks. Jadi kamu bakal susah dalam waktu dekat. Iya. Aku sangat senang. Nggak takut susah. Ah, bener juga. Kemarin kamu laporkan masalah algoritma kuantisasi ke Lau Chai. Dia langsung teruskan emailnya ke kepala. Pak Hi lalu salin ke aku. Tapi aku nggak. Kenal dia, kamu nggak perlu jelasin ke aku. Kebetulan Pak Hi lagi dinas di Beijing hari ini. Tangga dia balik besok. Kamu pikir gimana mau jelasin ke dia? Kok Lau Chai itu bisa jahat banget? Aku biasanya kirim pesan pribadi buat lapor masalah. Dia nggak bilang-bilang. Langsung teruskan emailnya ke Pak Hi. Ini bikin Pak Hi benci aku, kan? Kalau Skuman nggak baru kasih tahu aku. Aku bahkan nggak tahu aku dipakai jadi orang suruhan. Kamu cuma sedikit profesional. Orang anggap kamu buah kesemek lembek. Tapi kamu juga sih pendatang baru di dunia kerja. Yang paling penting tunduk kepala kerjain tugas. Angkat kepala lihat jalan. Nggak bisa bedain arah, langsung nekat aja. Niat baik. Ujung-ujungnya malah jadi korban. Kamu bilang kamu tidak dianiaya. Aku sedang bekerja untuk proyek ARK. Aku tidak merasakan banyak gesekan internal seperti sekarang. Dulu ARK masih dalam tahap awal. Hanya punya puluhan karyawan saja. Sekarang Rock sudah puluhan ribu karyawan. Tentu saja ada kerabat, ada faksi, ada keadilan, dan juga ada kepentingan.
Bukankah itu hal yang sangat wajar? Tempat kerja bukanlah dunia dongeng. Selain kekuatan dan kerja keras, kamu juga butuh kemampuan berimprovisasi. Cepat bantu aku pikirkan. Tuan He dari departemen akan kembali besok. Apa yang harus aku katakan padanya? Apalagi yang ingin kamu katakan? Semakin baca, sedikit salah. Bahkan tidak bicara pun masih salah. Aku pasti akan habis. Hahaha. Tanganmu cepat kan? Berdasarkan kunjunganku ke Beijing untuk negosiasi proyek kali ini, kita bisa memahami kebutuhan pelanggan lebih dalam. Bagaimana dengan rekan yang bertanggung jawab atas proyek ini nanti? Ayo ikut aku, kita adakan pertemuan pribadi untuk bicarakan. Oke, Ada rekan yang mengirimiku email, melaporkan bahwa performa algoritma kuantisasi open source buruk. Jadi sebelum rapat dimulai, aku pergi ke kafe dan menjalankan algoritmanya. Sudah diuji efek performanya. Ternyata, sama sekali tidak ada masalah seperti yang dilaporkan di email itu. Apa yang sebenarnya terjadi sini? Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. itu email yang aku kirim ke Lau Chai. Niat asliku adalah untuk berdiskusi dengannya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Tapi Lau Chai tidak membalas emailku untuk waktu yang lama. Jadi aku lembur semalam. Dan langsung menyelesaikan masalahnya sendiri. Tentang dia yang juga melaporkan masalah ini ke kamu. Aku benar-benar tidak tahu. Daripada hanya melaporkan masalah, yang lebih kita butuhkan adalah kesadaran dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara efisien. Hans He butuh semangat kerja keras Lin Shuang. Tidak. Aku hanya melakukan tugasku saja. Aku masih pendatang baru. Cara kerja saya cukup sederhana. Hanya tetap rendah hati. Buka mata dan tetap jadi manusia yang baik. Saya masih banyak kekurangan. Saya harap rekan-rekan bisa lebih banyak mengoreksi saya di masa depan. Chai Chua. Kalau nanti ada masalah, jangan selalu pikir mau ngalihin salah ke orang lain. Pakai otakmu. Oke, cuma itu. Ding 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 ding. Selamat untukmu, terima kasih. Selamat. Naik nama besar dalam satu pertarungan. Siapa yang mau menindasmu di kantor nanti? Kurasa itu agak sulit. Sejujurnya, ini semua berkatmu. Dulu saya pikir, bergaul di dunia kerja cuma tergantung kamu aja. Tapi saya tidak mengira. Kamu punya aturan tidak tertulis sendiri untuk menghadapi dunia kerja? Saya harap, di dunia kerja, kamu tidak perlu pernah tahu aturan tidak tertulis ini. Menghadapi sampah kesel di tempat kerja macam ini. Saya punya 100 cara. Lihat saja siapa yang berani menindasmu nanti. Takut. Oh, hubungan antar orang. Memang lebih sulit daripada jurusan kuliah. Di dunia kerja, banyak sekali benchman dan penipuan macam ini. Cerita pengkhianatan kecil. Tapi kamu tahu apa? Yang paling dihormati adalah orang sepertimu yang benar-benar mampu. Orang yang punya energi positif dan mau maju. Oak, Ling Shuang. Pukin Kan? Tuan He, Kalau bukan aku, itu soal melakukan apa yang kamu mampu. Ketika kamu datang ke Universitas Jiang untuk mengikuti kuliah, aku sudah tahu kamu orang spesial. kamu ingat ketika aku datang ke Universitas Jiang ikut kuliah? Tentu saja, dengarkan saja ini. Yo Xiaoqing bilang kamu Tuan Gu. Jangan jadwalkan datang ke kelas. Saya diatur oleh Gusu. Oke, silakan lanjut. Oh Tuan He, silakan pelan-pelan. Oak, Kenapa ini Gusu? dia adalah musuhmu. Lawan. Kenapa dia mau membantu kamu? Dan dia memang sudah membantu saya, iya. Dia tidak punya rencana apapun terhadapmu, kan? Nah, apakah saya gila? Apa yang bisa saya lakukan?
Tuan Gu? UPS, saya belum selesai menulisnya. Saya sudah menyimpannya untukmu. Pulang dan tidurlah kalau kamu mengantuk. Jangan menyia-nyiakan listrik di kantor. Kamu harus menjaga penggunaan listrik. Kamu juga harus diaturkan untuk masuk kelas. Apakah CEO kamu ini terlalu banyak khawatir? Apakah kamu yang mengatur saya untuk masuk kuliah di Universitas Jiang? Bukankah kamu yang paling membenci saya? Kenapa kamu mau membantu saya? Saya membantu kamu ada dua alasan. Pertama, kamu adalah putri Tuan Lin. Guru Lin tidak bisa membalas kebaikan saya. Jadi saya hanya bisa meminjam bunga dari kamu untuk dipersembahkan. Kedua, itu alasan pribadi saya. Sebenarnya, alasan saya bisa menjadi gusu seperti sekarang ini. Dengan cara tertentu, itu berkat kamu. Karena saya. Kamu adalah lawan yang selalu ingin saya lampaui sepanjang karir kuliah saya. Tapi dia tidak pernah bisa melampaui lawan ini. 7 tahun. Saya hidup di bawah bayanganmu. Dan apakah kamu tahu? Saya ingin melampauimu. Belajar di Amerika Serikat. Saya menghabiskan setiap hari di perpustakaan dan laboratorium. Setelah memulai bisnis, kantor lebih seperti rumah bagi saya. Saya menghabiskan waktu 2 tahun. Mengubah perusahaan startup menjadi unicorn industri. Bahkan ketika saya menerima tawaran Rock untuk kembali ke tanah air. Lebih dari setengah alasannya adalah, saya ingin bersaing denganmu lagi. Bagaimana denganmu sekarang? Saya sudah membayangkan banyak kemungkinan saat kita bertemu lagi. Hanya saya tidak pernah menduga akan seperti ini. Saya yakin kamu sudah membaca novelnya. Apa maksudmu? Aku sudah melakukan yang terbaik. Berlatih seni bela diri yang tiada tandingannya. Aku hanya ingin bertanding melawanmu lagi. Sekarang, aku merasakan perasaan kekalahan yang sepi. Alasanku ingin bantu. Itu karena rasa hormatku kepada mantan lawanku. Tentu saja. Aku juga berharap, mungkin suatu hari nanti, kamu bisa bertanding melawanku lagi. Terima kasih. Tapi aku baru saja berhasil masuk ke sini. Masih ada 108.000 mil jarak untuk menjadi lawanmu. Kurasa permintaanmu sulit untuk terwujud. Tidak apa-apa. Ada untung dan rugi, itu sudah bagus. Melihat musuh bebuyutan dulu sekarang bekerja keras. Bekerja untukku setiap hari. Itu adalah kenikmatan yang sangat spesial. Sayang sekali kamu tidak bisa merasakan perasaan ini seumur hidupmu. Kalau kamu sudah tidak tahan, cepat kembali dan istirahat. Tapi jika kinerja tidak selesai, gaji tetap akan dipotong. Bantal, kamu tidak pernah bekerja. Kembali dan istirahat. Jangan begadang. Lagi pula, usiamu sudah segini. Aku pernah mendengar tentangmu ketika aku di luar negeri. Aku adalah mahasiswi junior Gusu di Princeton. Dia kemudian mendirikan Puliu Technologies. Dan aku selalu menjadi mitranya. Cerita dia yang selalu berada di peringkat kedua di kampus. Telingaku hampir menjadi kapalan mendengarnya. Itu semua cerita lama yang sudah lewat. Kenapa kamu menyebut dia? Kita berdua yang mengamati batu sekarang. Orang-orang di atas dan bawah memuji kemampuan bisnis MU yang luar biasa. Oh, jadi mitra lama. Tidak heran ada pemahaman diam-diam seperti itu. Aku suka Gusu. Apakah kamu salah paham? Aku tidak pernah memikirkan orang itu.
Kalian berdua cocok satu sama lain. Yah, dia tidak cukup baik untukmu. Benarkah? Sayang sekali selama bertahun-tahun ini hanya keinginanku sendiri. Gusu tidak pernah menerima saya. Dia memang seperti itu. Dulu dia penuh dengan pekerjaan. Otaknya penuh dengan pekerjaan. Ketika saya kuliah, dia hanya punya 2 pakaian. Hidupnya bergantung pada satu tarikan napas energi abadi. Wah, kehidupan duniawi manusia. Dia belum pernah merasakannya. Setelah bertahun-tahun, apalagi soal cinta, pernikahan, dan anak. Dia bahkan tidak punya teman untuk bergosip. Sedih kalau dipikir-pikir. Kamu bilang begitu. Aku agak ragu dengan caraku melihat pria. Tidak, tidak, tidak. Coba ulangi lagi. Siapapun yang berbakat agak punya kekurangan karakter. Serius, kalau kamu bisa bawa budak Xian turun ke bumi. Itu hal yang sangat bagus. Aku sedang usahakan. Dengar-dengar kamu langsung menikah setelah lulus. Aku juga penasaran. Pria seperti apa yang bisa membuat murid teladan sekolah terkenal ini rela mencuci tangan dan memasak di rumah selama bertahun-tahun? Itu cerita lain lagi. Sepertinya sebuah tragedi. Harusnya drama inspiratif. Nanti aku ceritakan kalau ada kesempatan. Telepon dari dia clothing tadi bikin mereka tegang. Begitu dengar, mereka juga mau rebut nama eksklusif untuk fan festival kita. Parah, muka lama, itu cepat-cepat turunkan harga untuk finalisasi kerjasama. Takut nanti habis. Ekspresi mereka bikin ketawa. Tapi kenapa telepon ini kebetulan sekali? Tepat saat rapat kita. Jangan-jangan kamu cari kepercayaan? Bisa dilihat. Aku tebak. Memang ada kerja sama baru di Dea. Sengaja jadwalkan teleponnya pas waktu rapat. Harus pakai sedikit trik untuk desak pesanan. Agar para pelanggan yang ragu-ragu bisa cepat ambil keputusan. Jajarkan. Cuma keterampilan dasar. Masih banyak yang harus kamu pelajari ke depannya. Sebentar lagi balik ke Hotel Dan Tiger. Lihat apa yang aku lakukan beberapa hari ini. Link Heron Higham di bawah mata Hampermunkle. Ah, pertama kali aku di kota tua ini. Masih mau jalan-jalan dulu. Oke, ayo pergi. Kita jalan bareng. Saya masih ada pekerjaan. Kamu begadang sampai larut semalam, tidak boleh istirahat ya. Lingkaran hitam di bawah mata saya adalah cedera akibat pekerjaan. Anggap saja itu hadiah untuk kesepakatan klien pertama saya. Baunya sangat enak. Tuan Wei, saya mau makan kue. Ini saya yang bayar. Bos, ayo, 2 kue. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana rasanya? Sangat renyah. Kamu coba satu. Enak kan? Selamat tinggal. Dadah. Setelah kamu mendatangi saya sebagai pengacarmu, saya resmi menjadi pengacara cerai MU. Mulai hari ini, kita maju dan mundur bersama. Baik, ayo semangat. Lihat situasi kamu. Dari sisi keuangan, berdasarkan informasi keuangan yang kamu berikan, saya sudah memeriksanya. Gaji si suami, ditambah pendapatan tidak resmi. Perkiraan kasarnya, total asetnya melebihi 15 juta. Jadi kamu setidaknya berhak mendapatkan 7,5 juta. Untuk hak asuh anak, meskipun kamu sudah punya pekerjaan, tapi kamu masih dalam masa percobaan. Bahkan nanti setelah kamu menjadi karyawan tetap, penghasilanmu dibandingkan dengan suami, masih ada selisih yang cukup jauh. Ditambah lagi kamu sekarang bekerja lebih lama. Sebagian besar waktu anak diserahkan kepada pekerja harian untuk diurus. Jika orang tua dari pihak lawan mengajukan, mereka bisa menjaga cucu perempuan mereka. Ditambah lagi penghasilan suami yang tinggi. Dia sudah siap mengubah kerugian menjadi keuntungan. Jadi untuk hak asuh anak, kita tidak sepenuhnya yakin bisa mendapatkannya. Sebentar lagi,
Saya sangat takut bercerai. Saya tidak tahu kenapa. Sekarang saya pikirkan lagi. Saya pasti sangat takut kehilangan Little Apple. Little Apple adalah putri saya. Dia benar-benar lucu. Saya sudah bekerja sangat keras beberapa bulan terakhir ini. Tidak lebih dari sekedar ingin menjaga anak di samping saya. Jadi, Tolong, kamu harus bantu saya. Tolong, jangan khawatir. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Kamu memberikan saya beberapa bukti sebelumnya. Tapi kamu tahu, secara hukum, penentuan bukti sangat rumit. Kadang kita pikir itu bukti kuat. Akan ada kekurangan satu atau lain jenis. Jadi sekarang saya sarankan kamu harus cepat-cepat untuk mengumpulkan lebih banyak bukti yang relevan. Jika bisa dibuktikan pria itu bersalah dalam pernikahan, kamu bisa mengambil inisiatif dalam pembagian harta. Akan ada pertimbangan tambahan untuk hak asuh sesuai kebutuhan. Biarkan hakim memilih kamu dulu. Bagaimanapun, perceraian dengan persetujuan ada di tangan kedua belah pihak. Siapa yang punya lebih banyak pengaruh untuk membuat pihak lain menyerah? Kode jika sampai ke litigasi dan perceraian. Tergantung berapa banyak bukti yang kamu pegang. Oke, saya tahu. Sejak SMP, saya ditinggal orang tua di luar negeri untuk belajar sendiri. Jadi saya terbiasa hidup sendiri sejak dini. Cukup angkat koper. Seperti membawa pulang. Tapi di mana ujungnya? Saya tidak akan pernah tahu. Ketika seseorang kesepian, saya suka pergi ke pelabuhan. Entah mengapa. Cukup duduk di tepi pelabuhan. Saya tidak takut lagi pada kesepian. Begitu banyak kapal hanyut di laut sepanjang jalan. Tapi selama kamu berkendara ke pelabuhan, seperti pulang ke rumah. Tidak takut lagi pada angin kencang dan ombak. Tidak lagi tersesat karena tidak bisa melihat sisi lain. Mereka seperti saya. Semua aman. Lalu jadi sedikit lebih besar. Saya bepergian sendiri dengan koper saya. Favorit saya juga pelabuhan di seluruh dunia. Saya sudah ke pelabuhan Rio, Teluk San Francisco, Cliff Bay di Phuket, dan ini di Vide Bay di Kanada. Nanti ada kesempatan. Aku juga ingin lihat Paradise Bay di Antartika. Ayo pergi bersama. Aku nggak seberuntung kamu. Aku sudah ke banyak tempat di dunia. Semua karena kerja. Jarang bisa minum teh dan ngobrol kayak sekarang. Sulit paham pikiran turis itu. Makasih. Kalau ada kesempatan, kamu pasti mau jalan-jalan keliling dunia. Lihat deh. Hidup itu sebenarnya singkat banget. Cepat berlalu. Kita harus punya pola pikir yang baik untuk hadapi hidupmu. Hey, Lehate. Wah, kamu lihat nggak tadi? Hei, kamu bilang dia nggak bakal banyak tugas sampingan. Aku harus jadi asisten Pak Wei. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Oak. Ingat waktu Pak Wei Tiger dulu? Kamu bilang dia biasanya orang yang hebat? Nah, Pak Wei bilang dia. Dia nurut aja. Mingbo seharusnya yang pergi dinas ini. Dia maksa orang keluar. Hei, si Jay ini, nggak bisa nikah ya? Aku nggak suka pria yang sudah menikah. Cuk. Lihat apa yang kamu butuhin. Ini. Sama ini. Nah, makasih. Hei Jai, tidurmu gimana kemarin? Ayah. Aku pesanin sarapan buat kamu. Silakan pesan. Aku mau pesan satu lagi. Wajah senang Pak Wei. Ci. Aku udah lama mau nanya kamu. Kita punya banyak departemen. Kenapa kamu pilih departemen produk? Karena kamu. Karena aku. Aku Casey kamu sehat di belakang. Pertama, kamu udah kerja di ARK 9 tahun. Jadi senior di ARK, paham struktur organisasi perusahaan, tahu kelebihan dan kekurangan manajemen internal. Pasti lebih detail dari orang biasa. Kedua, setelah kamu naik jabatan, akan jadi VP termuda di divisi ini. Eksekutif ARK puji efisiensimu. Paham hati orang. Jadi aku mau ambil pelajaran baik. Tapi nasihatmu kurang detail. Aku punya istri dan anak.
Aku kerja keras di perusahaan. Cuma berharap keluarga hidup bahagia. Tentu, kebahagiaan ini termasak aku. Aku nggak mau mereka dalam hidup diganggu oleh salah paham tanpa alasan. Aku nggak paham maksudmu. Aku lihat foto yang kamu posting di Moments tadi. Kamu ngapain? Mudah bikin salah paham di antara rekan kerja. Ini gue kamu. Dan reputasi pribadiku nggak ada untungnya. Apalagi yang kupikir. Aku nggak tahu apa salahnya. Aku cuma ambil foto asal. Catat kehidupan sehari-hari. Posting di Moments. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku nggak khawatir. Seram. Seram? Masih. MRW udah punya tempat di hatiku yang jadi milikku. Setelah ketahuan, aku merasa bersalah. Kamu kebanyakan mikir. APA? Halo ayah, Kamu beli tiket pulang ke Zhengzhou sekarang juga. kamu pulang. Pulang dulu baru bicara. Hello. Kamu pulang dulu. Aku di sini. Ini buat kamu. Barang-barang ini, bawa buat enak-enak. Jangan remehin blind box ini. Ini yang kubeli buat kamu ada gaya tersembunyi di dalamnya. Kalau kamu buka uang tersembunyi, nilainya bisa 10 kali lipat lebih mahal. Coba lihat. Yang pertama akan dibuka untuk model tersembunyi. Aku lihat dulu. Ada 2 kalimat tertulis di sini. Kamu lihat. 2 kalimat ini. Itu yang mau aku sampaikan. Xiangxi adalah model tersembunyi lainnya. Kamu tahu artinya apa? 100. 000 kamu sekarang adalah muse yang beruntung. Uang tersembunyi ya uang tersembunyi. Barang tersembunyi. Kalau gitu, aku tebak bukan semua model tersembunyi, kan? Walaupun aku beli barang tersembunyi ini cuma spekulasi. Tapi aku juga mau siapkan mental 100%. Aku nggak mau malas sama kamu. Xiangxi. Aku tahu dengan kemampuan aku sekarang. Aku nggak bisa kasih kamu hidup yang lebih baik. Tapi kamu harus percaya sama aku. Asal kamu mau kasih aku waktu. Nanti aku akan kayak blind box ini. Bikin kamu lihat potensi kenaikannya. Aku rasa ini bukan soal waktu. Tapi soal orang. Kita orangnya beda. Yang aku suka selalu barang mewah di etalase. Harganya udah jelas di sana. Jelas. Langsung kelihatan. TAPI. Kamu kasih aku ini. Iya, aku suka banget. Buzhang, aku di sini, aku di sini. Tant Xiao udah balik. Aduh, jangan. Aku ambil sendiri. Mama papa, kok udah balik? Nggak kasih tahu dulu. Papa. Ayah, kangen banget sama kamu. Apa sih yang serius banget? Ini baju saya, Pak. Teman kantor. Ada APA? Teman kantor. Oak. Oh ayah. Apa yang kamu lakukan? Kamu tulis laporan pengunduran diri segera. Serahkan besok pagi-pagi.
Kenapa aku harus berhenti kerja? Apa aku buat kesalahan di kantor? Walaupun kamu pemegang saham utama, kamu tidak berhak pecat aku tanpa izin. Aku tidak punya hak. Kalau begitu kamu tunggu. Sekarang masalah Wei Ming. Seberapa buruknya biografi keluarga Yo? Jangan panik, bicara pelan-pelan. Ini cuma salah paham. Itu bukan salah paham. Desas-desus itu benar. Aku memang suka Wei Ming. Kamu masih ngomong. Suka sama siapa? Dia sudah punya istri. Aku tahu. Itu bukan masalah besar. Dengar apa yang dia katakan. Kamu sudah baca begitu banyak buku. Apa kamu bahkan tidak tahu etika dan rasa malu paling dasar? Ci. Aku dan ayahmu menyekolahkanmu ke luar negeri sejak kecil. Tujuannya biar kamu jadi berlapis emas. Tambah pengalaman. Kamu malah belajar kebebasan tanpa batas ala orang barat. Dengarkan ayahmu. Cepat pergi. Hubunganmu dengan pria itu putus. Aku tidak mau. Kamu tahu, kamu kirim aku sekolah keluar saat aku kecil? Dari umur 12 tahun. Kalian berdua tinggalkan aku sendirian. Sekarang tiba-tiba melompat bilang aku harus nurut. Maaf terlambat. Aku sudah dewasa. Lehei kamu. Bisa bicara begitu. Membuktikan kamu masih anak-anak. Jadi, Mama dan Papa tidak akan sakiti kamu. Jangan sampai pusing. Kamu suka orang, tapi dia sudah menikah. Punya anak. Perasaan ini tidak akan berbuah. Itu urusanku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak apa-apa. Sekarang, dengarkan. Aku tidak akan membiarkanmu bersama Wei Ming. Kamu tidak perlu setuju. Kamu tidak peduli dengan muka. Aku masih punya muka. Terus terang saja, yang lebih kamu pedulikan adalah muka kamu sendiri. Apakah kamu pernah peduli dengan aku? Kalau begitu aku juga akan memberitahumu. Aku masih ingin bersama Wei Ming. Tunggu sampai ketemu nanti. Kamu balik sini. Jangan khawatir, jangan khawatir. Anak ini sudah keras kepala sejak kecil. Kita harus membujuknya pelan-pelan. Tidak bisa terburu-buru. Siapa? Aku. Apa yang kamu lakukan di mobilku? Bukannya kamu terima penumpang nyetir? Aku saja. By the way, menambah penghasilan bisnismu sedikit. Ada apa? Penumpangmu tidak diterima ya? Jangan siksa aku. Boleh? Bagaimana kamu tahu aku lewat sini? Bagaimana denganmu? Kenapa kamu tidak minta sekretaris membawakan mobil untukmu? Aku sudah menyuruh sopir dan sekretaris pulang kerja. Antri taksi di depanku udah lebih dari 100 orang. Dan aku tidak siap untuk menghabiskan semalaman di kantor. Setelah jam 11 malam, harga naik 3 kali lipat. Lalu aku masih harus membeli pengangguran. Apakah kamu bisa menerimanya? Oh, jadi barangnya? Oke. Kalau begitu aku cuma bisa bayar ongkos 1,5 kali lipat. Ayo jalan saja. Bos, jangan buang waktu. Boleh? Wah, ini bisa kuberikan untuk Guo. Nah, lihat. Dikatakan barang ini bisa naik nilai harganya. Jangan dibuang kayak sampah. Bukan, Zhang 11. Kenapa kamu pulang kerja selambat ini malam ini? Bukannya CEO aneh Gusu yang bikin kamu susah, kan? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kalau ada APA, kamu harus memberitahu aku. Untuk menghadapi kekuatan jahat di tempat kerja macam ini, kamu jangan jadi pengecut. Mereka suka orang yang lima dan takut susah. Lihat sekilas, kamu seperti kesemek lembek. Mereka sudah tak sabar ingin menjadikan musuh kesemek itu. Kamu harus kuat. Dan mereka langsung tertipu. Kamu tahu, Hei, perkenalkan, Gusu dari Jiangxi. Kita pernah bertemu di Mary. Kalian berdua bicara soal itu? Tuan Gu, terima kasih banyak untuk waktu lalu. Oke. Kalau membicarakan orang di belakangnya, itu caramu mengucapkan terima kasih? Tidak perlu begitu. Tidak, aku cuma bercanda yang buruk. Tuan Gu, kenapa kamu tidak punya selera humor? Hei, kamu bicara soal kerja?
Ya, Menurutku, Gusu ini bagus. Itu bagus sekali. Dia bisa memberi rasa jarak yang nyaman. Banyak cowok tak sabar melihat cewek cantik. Lebih baik rasa jaraknya langsung negatif. Tapi ini berbeda. Kalau kamu terlalu banyak mikir, dia begitu ke semua orang. Aku belum pernah lihat sih. Perusahaan kita. Karyawan biasa mana yang pernah Tuan Lin tumpangi pulang? Dan sebenarnya, tidak searah. Menurutku dia cari kesempatan untuk lebih mengenalmu. Dia sengaja cari kesempatan untuk membuatku tidak senang. Kamu tidak kenal dia. Dia cuma orang it yang mengukur segalanya dengan algoritma. Logika otaknya aneh. Tidak main biasa. Dia sekarang menikmati kesenangan menyiksaku. Hei, jadi? Dia seperti anak kecil yang belum dewasa. Di luar terlihat sombong. Mengganggumu tapi maksudnya sebenarnya suka sama kamu. Jangan kamu tidak seperti ini. Hei, stop. Bicara hal lain saja. Ada gosip besar di ARK hari ini. Huang Jai yang mengirimnya. Momen yang memicu imajinasi. Tebak dong, siapa protagonisnya? ITU Wei Ming. Momen itu. Sesuai namanya, ini dibagikan ke semua orang. Tapi Huang Jai yang satu ini, dia terlalu tidak sabar. Di permukaan, dia mau bersumpah klaim kedaulatan. Di dalam, dia malah memaksa menggilingkan Wei Min. Wei Ming ini lebih mau menanggung noda buruk seperti Chen Shimei. Harus juga mengejar untuk jadi menantu keluarga Huang. Maksud kamu apa? Bisa didugakan? Aku sudah menandatangani perjanjian kuasa hukum untuk perceraian. Si sudah mengaku. Sebelum aku secara resmi berhadapan dengan Wei Ming. Cari sebanyak mungkin bukti perselingkuhannya selama pernikahan. Juga bukti pengalihan aset. Huang Jai ini. Apa dia benar-benar green tea, pemeng cantik? Bisa dibilang ini adalah bantuan tak terduga dari takdir. Dengan sifat buruk Wei Ming. Tanpa Huang Jai ini, pasti akan ada orang lain. Air dingin tidak bisa membuat green tea. Dia memang tidak hangat. Orang bisa mengisi daya sendiri. Si King, pemain cinta, tetaplah si King. Yang memasang jaring bukanlah ahlinya. Ikan yang bisa secara aktif memakan umpan. Itu langkah catur yang lebih bagus. Kubet ayah Huang pasti sudah sangat marah sekarang. Jangan khawatir, Parisa Han. Aku akan bantu kamu mengawasi mereka berdua. Selanjutnya, kita akan bertarung secara sungguhan. Halo Paman Li. Aku baru turun pesawat, langsung balik ke perusahaan. Perjalanan dinas ini lebih lama dari perkiraan. Aku bawa pakaian tidak cukup, sudah 2 hari ini. Tolong kirimkan ke saya cepat-cepat ya. Aku ada rapat jam 10 di sini. Secepatnya. Kemana saja kamu? Aku sudah sampai di depan pintu gerbang perusahaan. Mana pakaiannya? Halo. Benar. Aku di bawah. Kamu di mana? Oke, terima kasih. Ah, ini baju Anda. Terima kasih. Kaosnya kusut begini. Cari kurir saja dan kirim ke saya. Apa yang kamu lakukan di rumah seharian? Tunggu sebentar. Rapat jam 10. Aku pasti terlambat sekarang. Bagaimana bisa kamu melakukan kesalahan level rendah seperti ini? Silakan masuk. Tuan Wei, Ada APA? setelan sudah dicuci. Saya secara khusus memilih kemeja ini sebagai hadiah terima kasih. Saya yakin ini akan cocok dengan setelannya dengan baik. Bagus sekali Jiai. Kamu sangat membantu saya. Bajunya sangat kusut. Kalau begitu, pakai saja. Oak. Ada hal lain? Tidak ada APA. Kenapa kamu tidak menghindar dulu?
Silakan masuk. Bagaimana hasilnya? Cocok sekali. Sangat tampan. Terima kasih. Inti rapat rutin hari ini. Ini adalah resepsi bersama antara Arkita dan Rock. Kemudian untuk pengaturan spesifiknya. Biarkan Jiai yang memperkenalkannya kepada kalian. Upacara penandatanganan kami dengan Rock dijadwalkan besok sore. Resepsi setelahnya tidak bersifat formal. Untuk membuat orang-orang dari perusahaan kami dan orang-orang dari Rock bisa melakukan pertukaran mendalam yang baik. Ini juga membantu untuk promosi bisnis di masa depan. Michelle, kamu yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan media industri. Ingat untuk jelaskan ke bagian PR. Kamu bisa mengirimkan headline-nya. Lin Yu, DLEI, kalian yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan perusahaan humas. Pesta koktail ini sangat penting. Pastikan setiap proses dijelaskan dengan jelas. Yang 11, kamu yang bertanggung jawab untuk penerimaan media di luar venue. Kali ini kami sudah mengundang semua VIP. Tidak boleh ada kesalahan. Oak. Soalnya ini pesta kantor. Jadi kali ini keluarga nggak diundang. Aku akan jadi pendamping cewek Pak Wei. Bareng Pak Wei, nanggung jawab terima tamu penting. Kamu ada meeting dulu. Aku ke pesta koktail. Oak. Iya, ingat ya pas pulang kerja. Harus datang ke aku buat ambil sesuatu. Makasih Tante. Makasih, Tante. Tant. Kamu baru aja lihat reaksinya. Terus kamu jadi pacar aku di pesta ini. Agak nggak cocok, ya? Aku nggak peduli pendapat orang lain. Dari tamu yang diundang kali ini, banyak teman-teman dari pihak bokap aku. Aku sebagai pendamping cewek, sama sekali nggak masalah dari segi etika sosial. Apa Pak Wei mau menghindari kecurigaan? Kita berdua kan nggak ada apa-apa. Sengaja bikin gosip. Santai aja, aku yang atur. Enen. Mau apa? Oh, oleh-oleh. Bukannya dia baru pulang dari luar kota? Beli hadiah buat semua orang. Hah? Kamu nggak ada di grup? Udah mulai cari muka dari sekarang. Hah? Kamu nggak lihat siapa yang ngajarin? Pak Wei sekarang? Aku bentar lagi naik jadi VP. Ark sama Rock tanda tangan kontrak lagi. Nggak heran dia perhatian banget sama resepsi ini. Tapi serius, aku masih iri banget sih. Iri apaan? Dulu aku cuma pelayan. Sekarang aja nggak bisa masuk pintu. Setidaknya kamu nggak perlu dengerin dia. Nyanyi bareng Pak Wei di grup oleh-oleh itu. APA. Ada grup oleh-oleh juga. Iya, kamu juga nggak ada di grup ini. Oh Teddy. Dia ganti grup oleh-oleh jadi grup V. Hey, Jai pakai hubungan pribadi. Kirimkan kita baju Diman? Artinya kecuali Jiang 11. Kita yang lain bisa coba haute couture. Aku belum pernah pakai seumur hidup. Haute couture, aku juga belum pernah pakai. Pergi atau enggak, pergi dulu aja. Niatnya udah jelas banget. Makan punya dia, pakai punya dia. Kalau gitu, di dalam perusahaan, nggak ada yang berani bahas hubungan dia sama Pak Wei. Dengan kecepatan Jason, kamu bakal bisa percaya Pak Wei. Kok bisa senang? Suami selingkuh. Cewek selingkuh unjuk gigi. Ini bagus buat partner lamaku. Kamu benar. Kamu belum kasih tahu Waiting soal kamu kerja, kan? Jadi nanti gimana mau jelasin ke dia? Aku mau bilang yang sebenarnya. Wei Ming sekarang punya kelemahan gede di tanganku. Kamu pikir dia bakal merasa bersalah? Kasih aku pertukaran setara. Jam berapa kamu pulang ke Guo-Guo? Pergi ke rumah nenek. Lagi ibu. Biarkan ibuku yang jagain beberapa hari.
Sibuk apa sih sampai segitunya? Kemeja dikirim ke kantor aja nggak disetrika. Kamu di rumah tiap hari. Nggak bisa kerjain hal kecil kayak gini? Aku nggak sempat kasih tahu kamu. Aku lulus interview di sebuah perusahaan. Resmi mulai kerja. Kerja. Hal besar kayak gini kok nggak kasih tahu dulu? Kamu belum diskusi sama aku soal kerja. Itu bisa disamain? Kamu kerja. Siapa yang urusin urusan rumah? Aku nggak mau ada kemeja kedua. Aku nggak mau ada yang keduanya. Kerjain sendiri. Aku udah resmi mulai kerja sekarang. Setidaknya urusin urusanmu sendiri. Kita berdua odar sepakat. Suami cari nafkah, istri urus rumah. Karena kamu nggak bisa urus. Apakah salah jika fokus utama adalah mengurus rumah? Zaman sekarang ini apa? Kembalikan peran utama laki-laki dan peran utama perempuan. Pembagian tugas tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Pembagian tugas tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Tapi harus ditentukan oleh kemampuan. Kita sudah menikah beberapa tahun. Biaya sehari-hari di rumah. Yang mana yang tidak dipotong dari gajiku? Aku menyuruhmu tinggal di rumah dengan jujur. Fokuskan energimu utama ke urusan rumah. Memang benar, kamu baru mulai kerja. Gaji sebesar itu apa cukup buat semua? Besok Ark ada acara resepsi penandatanganan dengan Rock. Oak. Bolehkah kamu ajak Wang Jiayi dari kantormu pergi bersama? Semula perusahaan mengatur kamu yang pergi. Akhirnya aku mengubah jadwalnya. Aku dengar di pesta ulang tahun Wei. Dia bilang gadis itu cantik. Juga pintar, yang paling penting baik sama kamu. Mengagumimu. Asisten baru yang direkrut? Betul. Itu pengaturan perusahaan. Kata mereka gadis itu punya latar belakang keluarga yang baik. Terus kamu juga bawa dia dalam perjalanan bisnis ini. Semula bukan dia yang seharusnya pergi. Itu Mingbo, aku mau ke bawah dulu. Bagus, kamu bekerja begitu keras. Asistenmu itu teliti. Dan lebih bisa mengurus kehidupanmu. Kalau begitu, aku tenang. Tidurlah lebih awal. Aku masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Sayang, Aku tidak masalah kalau kamu bekerja. aku hanya khawatir kamu kelelahan, keluarin pekerjaanmu secepatnya. Tidurlah lebih awal. Jangan lagi lihat HP. Apa yang kamu lakukan? Sedang siap mau tidur. Laporan Tuan Gu akan selesai ditulis dalam sekitar 1 minggu. Sebelum naskah diterbitkan, aku akan mengkonfirmasi konten naskah lagi denganmu. Tuan Gu, tolong tunggu. Apa yang harus kamu repotkan? Antara kalian berdua untukku. Oke, silakan masuk ke dalam. Hei, Informasi yang kamu inginkan? Terima kasih. Katakan. Oke. Untuk wawancara penting tadi, kamu pakai ini? Aku gak sedih. Jangan makan pakai wajah. Kenapa repot-repot dengan bagian-bagian kecil ini? Pesta penandatanganan dengan Ark malam itu. Kamu tidak ingin pakai ini juga, kan? Atau gimana? Kalau pulang kerja lebih awal hari ini, ingat telepon aku. Ya, silakan. Silakan duduk. Wah, Ya ampun, Mau minum apa? ya, waktu luangnya sangat berwarna. Garis air seru orang dewasa. Oke. Seru orang dewasa juga termasuk ini. Belum pernah dengan metode debu bebek kuning kecil? sudah dengar. Tapi baru pertama kali lihat orang asli pakai. Saat debu kode. Jelaskan setiap baris kode padanya secara detail. Ketidaksempurnaan dalam kode ini akan muncul. Oke, Kamu taruh di sini untuknya seperti ini. dia kontak mata denganmu. Kamu datang ke rumah kami untuk inspeksi kerja? Di mana lemari pakaianmu?
Cuma itu? Bukannya cuma pesta? Sampai segitunya? Bukannya Zuckerberg juga pakai kaos dan jeans? Bukannya di luar negeri? Di Tiongkok kamu ngapain? Pakai baju apa sesuai acaranya? Ini etiket paling dasar. Kamu sekarang. Sama sekali tidak sesuai spesifikasi resepsi ARK. Tidak apa-apa, kan? Oke. Cuma rasanya ada yang kurang. Haha. Hari ini ada banyak orang sangat penting di sini. Nanti aku perkenalkan padamu. Ini Bapak Pang. Aduh, Bapak Wei. Selamat dengan Bapak. Hello. Saya Chips Brass. Halo, Bapak Pang. Semoga bisa kerjasama lagi. Oke, pasti. Ah, ini Bapak Li. Halo, Bapak Li. Senang bertemu. Sudah lama dengar gaji tentang Bapak. Hahaha, semoga ada kesempatan kerjasama. Sorotan ini membuatnya keluar. Bapak Wei sudah mengakui jadi finalis. Hei, dia benar-benar pikir dia hadiri upacara penghargaan. Kamu benar-benar anggap diri sebagai bintang? Haha. Datang saja. Hei, Bapak Huang Wei. Haha, bagaimana kamu bisa masuk? Hahaha, lama tidak bertemu. Oh, bukannya itu undanganmu? Lihat betapa gilanya kamu. Kancingku tak bisa dikancing setelah lama melihatmu. Hahaha, artinya hidupmu enak. HMPH, yang ini juga sudah diganti. Sudah lihat? Humph. Iya, sudah. Jangan khawatir. Izinkan saya perkenalkan Huang Jai dari Arkemi. Ini temanku. Senang bertemu Bapak Huang. Senang bertemu. Dia cantik. Hei, kenapa Bapak Wei tidak bawa istrinya? Kamu masih belum paham. Ayo. Hei, apa kata Bapak Sang? Itu dia. Bukannya itu pujian? Harganya harus lebih rendah. Tak masalah, kamu yang tentukan, hahaha. Saya duluan. Bapak Wei. Semuanya lancar. Ah, lumayanlah. Kamu ini Jiang 11? Prioritas yang kacau. Saya sudah kirim pesan ke dia, tapi dia belum balas. Provinsi Jiangxi-ku. Kembali sana dan selesaikan pembayaran dengannya. Kenapa Gusu putraku belum datang juga ya? Gusu bilang ada rapat jarak jauh yang baru selesai. Dia mungkin akan datang terlambat. Saya sudah berkomunikasi dengan Humas. Headline internet besok sudah siap. Bagus, terus pertahankan kerja bagusmu. Omong-omong, terima kasih untuk bajunya. Terima kasih. Senang bisa memberikan baju ini. Tuan Guo. Oke, tunggu sebentar. Nona cantik, bisa pergi sekarang? Ganti gaunmu. Humas, Tuan Gu sudah datang. Hati-hati dengan langkahnya. Terima kasih. Apa ini? Saya tidak tahu. Kenapa dia membelinya? Apa kamu beli seekor singa? Bagaimana kamu bisa datang? Mingbo, beritahu pembawa acaranya. Wakil Presiden sudah datang. Siap untuk mulai. Kita mulai. Tuan Gu, Tuan Wei. Untuk merayakan kolaborasi antara art dan rock, silakan berfoto bersama. Ide bagus. Selamat berkolaborasi, Wakil Presiden.
beritanya sudah datang bersama. Nak, lihat ke sini. Oh, Oak. Sebut terong. Oh, Oak.